إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين أما بعد فيا أيها المسلمون رحمكم الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون وقال تعالى وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. معاشر الحاضرين jamaah Jumat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama selalu dan senantiasa kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti yang sebenar-benar takwa, dengan menjalankan segala macam bentuk perintah Allah dan menjauhi segala macam bentuk larangannya. Kemudian salawat dan salam mari sama-sama kita haturkan, kita limpahkan dan hadiahkan kepada junjungan kita, pemimpin kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, juga kepada keluarga, sahabat serta pengikutnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin, jamaah Jumat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam pernah bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Belum dikatakan sempurna keimanan seseorang di antara kalian sampai dia mencintai saudaranya sesama muslim sebagaimana dirinya mencintai dirinya sendiri. Di dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam juga bersabda, "Al-mu'minu lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'dhuhum ba'dha." Seorang mukmin dengan mukmin yang lain, dia diibaratkan sebagai sebuah bangunan yang satu sama lainnya saling mengokohkan dan menguatkan. Kemudian di hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam juga bersabda, "Mathalul mu'min في تواضهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه العدو تداعى سائر الجسد بالسحر والهمة." Seorang mukmin dengan mukmin yang lain diibaratkan seperti satu tubuh. Idza ishtaka minhu al-adu, kalau satu anggota tubuh merasakan sakit, tada'a sairul jasadi bis-sahri wal huma, maka anggota tubuh yang lain pun akan merasakan sakit yang sama. Ma'asyiral hadirin, jamaah Jumat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari beberapa hadis yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kepada kita semua, sudah cukup bagi kita untuk sama-sama dapat merasakan apa yang saat ini dirasakan oleh saudara-saudara kita yang berada di Palestina. Maka kalau kita meninjau daripada sejarah, kita umat Islam sangat erat kaitannya dengan negeri Palestina. Di antara fadilah atau keutamaan daripada negeri Palestina, yang pertama, bahwa Masjidil Aqsa itu berada di negeri Palestina yang Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan di sekitarnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala ungkapkan di dalam Al-Qur'an, "Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina." Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya minal masjidil haram, dari masjidil haram Mekah ila masjidil aqsa, ke masjidil aqsa Palestina, alladzi barakna haulahu, yang Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan pada sekelilingnya, linuriyahu min ayatina, untuk Allah mempersaksikan tanda-tanda daripada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua,
bahawa negeri Palestina ini merupakan tempat hijrah dan banyaknya lahir para nabi dan rasul. Allah Subhanahu wa taala ungkapkan dalam Al-Quran, "Wa najjaynahu wa Lutan ila al-ardi allati barakna fiha lil alamin." Dan kami selamatkan Nabi Ibrahim dan Nabi Lut ke sebuah negeri yang kami telah memberkahinya untuk sekalian manusia, yaitu negeri Palestina. Kemudian yang ketiga, bahawa Masjidil Aqsa yang berada di Palestina ini adalah salah satu di antara masjid yang boleh kita mengkhususkan mengunjunginya dalam rangka beribadah. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La tashuddur rihal illa thalathata masajid." Tidak boleh kita mengunjungi dalam rangka ibadah kecuali mengunjungi daripada 3 masjid ini. Masjidil Haram, yaitu Masjidil Haram, wa Masjidi, dan Masjid Nabawi, wa Masjidil Aqsa, dan Masjid Aqsa yang berada di Palestina. Kemudian berikutnya, bahawa Palestina atau Baitul Maqdis merupakan kiblat pertama daripada kita umat Islam sebelum kemudian kita menghadapkan wajah kita ke arah Ka'bah yang menjadi kiblat kita saat ini. Seorang sahabat pernah mengatakan, "Salaina ma'an Nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam nahnu wa Baitul Maqdis 16 atau 17 syahran thumma sarafahu nahwal kiblah." Kami salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menghadap ke Baitul Maqdis 16 atau 17 syahran, selama 16 atau 17 bulan lamanya, baru kemudian kami berpindah menghadap ke arah kiblat kami, yaitu Ka'bah Al-Musyarrafah. Ma'asyiral hadirin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hari ini kita melihat saudara-saudara kita yang berada di Palestina yang saat ini tengah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanah mereka dijajah, tempat mereka dirampas paksa. Setiap hari ada anak-anak yang kehilangan ayahnya, ada istri yang kehilangan suaminya. Setiap malam mereka terjaga akibat dentuman suara rudal yang begitu luar biasa. Rumah-rumah mereka hancur porak-poranda. Anak-anak menjadi yatim dalam sekejap mata. Sedih hati kita ketika mendengar anak-anak kecil yang seharusnya masih bermain dan bersekolah, akan tetapi harus merasakan terpisah dari orang tuanya untuk selama-lamanya. Dalam tangis, banyak anak-anak Palestina yang mengatakan, "Ya Allah, kami ingin syahid bersama orang tua kami, kami ingin syahid bersama ayah kami ingin syahid bersama keluarga kami." Begitu banyak anak-anak yang kehilangan orang tuanya, anak-anak yang kehilangan ibunya, anak-anak yang kehilangan sekolah mereka. Maka tentunya itu menjadi kewajiban dan tugas kita semua untuk mendukung warga Palestina. Sementara kita mungkin saat ini kita masih Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat bahagia. Kita masih bisa berkumpul dengan anak dan keluarga, masih bisa bercanda dan tertawa, bisa menikmati makanan dan minuman beraneka ragamnya. Masihkah kita berkata bahwa Palestina bukanlah urusan kita? Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Mathalul mu'min fi tawadhihim wa ta'atufihim wa tarahumihim kamathalil jasad." Seorang mukmin dengan mukmin yang lain diibaratkan seperti satu tubuh. Idza ishtaka minhul adu, kalau satu tubuh itu merasakan sakit, tada'a sairul jasadi bis-sahri wal huma, maka anggota tubuh yang lain pun akan merasakan sakit yang sama. Betul saat ini Palestina yang berduka, betul saat ini Palestina yang berdarah, tapi mereka adalah saudara-saudara kita. Mereka saudara satu akidah yang diikat dengan kalimat la ilaha illallah. Banyak cara kita untuk membantu mereka dengan harta, atau paling tidak kita bantu mereka dengan doa. Selipkan doa terbaik kita di setiap selesai solat kita untuk saudara-saudara kita yang berada di Palestina, agar Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan kepada mereka, agar Allah Subhanahu wa taala berikan kesabaran kepada mereka, dan tentunya agar Allah Subhanahu wa taala segera memberikan kemenangan kepada mereka. Nasrum minallah wa fathun qarib. Mudah-mudahan kemenangan akan segera berada dan memihak daripada saudara-saudara kita yang berada di Palestina. Ma'asyiral hadirin, jamaah Jumat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Maka apapun yang bisa kita lakukan untuk saudara-saudara kita yang berada di Palestina, maka lakukanlah. Mungkin bagi kita itu adalah hal perkara yang kecil, tapi bisa jadi itu adalah sesuatu yang berarti bagi mereka. Mungkin bantuan kita menurut kita tak seberapa, tapi justru itu adalah sesuatu yang paling berharga dan ditunggu-tunggu oleh mereka. Sebagaimana kita diingatkan dengan sebuah kisah ketika Nabi Ibrahim alaihi salam hendak dibakar oleh Raja Namrud. Ada kisah seekor burung, kemudian burung ini dia turun, kemudian dia ambil air yang sedikit dengan paruhnya, kemudian dia terbang ke atas api yang membara sampai kemudian dia tak rasakan lagi hangat udara panas pada saat itu. Maka kemudian setelah dia rasa tak ada lagi udara yang panas, kemudian dia lepaskan air dari paruhnya yang kecil itu. Saat itu banyak teman-temannya yang mencibir, apa yang engkau lakukan? Tak ada manfaat yang engkau lakukan. Tak akan bisa dengan air yang sedikit, dengan paruhmu yang kecil akan memadamkan api yang membakar Ibrahim saat ini. Tapi apa yang dikatakan oleh burung ini? Dia mengatakan, aku tahu dengan paruhku yang kecil, dengan air yang sedikit ini tak akan mampu memadamkan api yang membakar Ibrahim alaihi salam. Tapi paling tidak pada hari kiamat nanti, inilah yang akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala di mana aku berpihak. Ma'asyiral hadirin, jamaah Jumat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi." Barang siapa yang melihat sebuah kemunkaran, maka rubahlah dengan tangannya. Fa illam yastati, tak mampu kita merubah dengan tangan, fa bilisani, rubah dengan lisan kita. Fa illam yastati, tidak bisa juga kita rubah dengan tangan, tak mampu kita merubahnya dengan lisan, fa biqalbi, paling tidak kita rubah dengan hati kita. Paling tidak ada rasa ketidaksukaan, ada rasa mengecam terhadap apa yang dilakukan oleh Zionis Israel kepada warga Palestina saat ini. Wadzalika ad'aful iman, dan itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah selemah-lemahnya iman. Tapi paling tidak kita teruslah berbuat untuk saudara-saudara kita yang berada di Palestina. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera memberikan mereka kemenangan, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan ketabahan kepada keluarga-keluarga yang ditinggalkan, kepada anak-anak yang ditinggalkan orang tuanya. Mudah-mudahan mereka diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم.